Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar pemanfaatan mineral industri, yaitu terkait dengan sifat fisik dan kimia mineral industri. Pada pertemuan 1, bahwa tanur adalah reaktor kimia, flux adalah reagen, slag adalah fase terkontrol, kemudian binder dan refraktori menentukan stabilitas suatu sistem. Kemudian pada pertemuan 2, waktu genesis mempengaruhi tekstur, kemudian mempengaruhi ukuran butir, dan nanti akan berpengaruh terhadap reaktivitas, sedangkan impuritas menentukan strategi pengolahan. Mengapa sifat fisik dan kimia menjadi faktor kunci dalam semua peran tersebut atau di dalam metalurgi? Baik, kita mulai sifat fisik mineral industri, di mana di situ ada 1, kekerasan dan work index atau energi proses. Bahwa kekerasan suatu biji atau mineral akan menentukan banyaknya energi crushing dan grinding yang akan dikeluarkan untuk memperkecil ukuran butir yang kita inginkan. Kemudian dari energi kita memerlukan listrik, sehingga semakin besar energinya, konsumsinya juga akan semakin meningkat. Hal ini akan berpengaruh terhadap biaya operasi. Nah, di sini ada hubungan dengan hukum Bond, di mana E ekuivalen terhadap VI. Semakin keras mineral, semakin tinggi work index, sehingga energi yang kita perlukan juga akan meningkat. Contohnya ada kuarsit, di mana termasuk metamorfik, memiliki sifat fisik berupa kekerasan yang lebih keras daripada pasir silika sedimenter, maka biaya kominusinya juga akan lebih tinggi. Dan di sini juga genesis langsung mempengaruhi biaya metalurgi, karena dari genesis nanti akan menentukan bagaimana sifat fisik dari suatu mineral, salah satunya adalah kekerasan. Kemudian sifat fisik yang kedua ada ukuran butir dan luas permukaan. Ukuran butir menentukan reaktivitas, kemudian plastisitas, efisien flotasi, kekuatan pelet ya. Jadi di sini salah satu yang digunakan metode konsentrasinya adalah flotasi. Contohnya apa? Contohnya adalah kaolin filler, di mana ukurannya itu kurang dari 2 mikrometer. Kemudian silika foundry sand yaitu 100 sampai 300 mikrometer. Contohnya pada peletisasi. Bentonit mengikat partikel halus, kemudian distribusi ukuran mempengaruhi difusi gas reduksi. Jika terlalu halus maka akan terbentuk slime coating, kemudian juga gas reduktor terhambat. Tetapi jika ukuran butirnya terlalu kasar maka tidak terlibrasi. Ukuran optimum memiliki peran penting pada proses metalurgi ya, karena dari ukuran butir nanti akan menentukan bagaimana reaktivitasnya, kemudian bagaimana efisiensi suatu metode sehingga menghasilkan produk yang kita inginkan. Sifat fisik yang ketiga ada berat jenis atau specific gravity. Contohnya adalah barit, di mana SG-nya itu kurang lebih 4,5 gram per cm kubik. Kita bisa memanfaatkan perbedaan berat jenis ini untuk meningkatkan mineral industri, yaitu dengan metode gravity separation atau dengan melihat perbedaan berat jenis. Kemudian kita bisa juga menggunakan dense media, dan ini juga bisa digunakan untuk memisahkan slag dan logamnya. Misalnya di tanur, logam cair dia SG-nya lebih berat. Ketika lebih berat, dia berada di bawah, sedangkan slag itu lebih ringan sehingga dia akan mengapung. Dari perbedaan berat jenis ini kita bisa memisahkan antara logam cair dengan slag. Sifat yang keempat ada plastisitas. Di dalam metalurgi, plastisitas ini diperlukan dalam membuat pelet. Kemudian digunakan untuk meningkatkan kekuatan mekanik dan untuk mengontrol porositas reduksi. Tanpa plastisitas, pelet akan retak. Kemudian ketika pelet retak, debunya juga akan meningkat, produktivitasnya tentunya turun, sehingga akan mempengaruhi keekonomian yang ada.
Nah, di sini ada contoh kaolin dan bentonit ya. Jadi kaolin dan bentonit ini dia akan bersifat plastis saat dibasahi atau saat diberikan air. Itu seperti itu. Ada sifat fisik dan juga ada sifat kimia mineral industri. Nah, sifat kimia mineral industri ada apa saja? Yang pertama adalah komposisi oksida dan basicity slag. Di sini CaO ditambah SiO2 akan menghasilkan CaSiO3, di mana SiO2 itu bersifat oksida asam, kemudian CaO yaitu oksida basa. Maka kita bisa menentukan basicity-nya. Basicity-nya B sama dengan CaO dibagi SiO2. Jika SiO2 tinggi, flux CaO harus ditambah. Kemudian di sini juga akan mempengaruhi konsumsi energi, pastinya akan menjadi meningkat. Komposisi kimia menentukan desain slag. Kemudian sifat kimia yang kedua ada loss on ignition. Ya, CaCO3 menjadi CaO plus CO2. Nah, di sini diberikan suatu angka LOI kurang lebihnya adalah 44%, di mana di sini kemurnian CaCO-nya tinggi. LOI tinggi berarti beban energinya juga akan meningkat. Kemudian volume gas CO2-nya juga akan meningkat. Porositas peletnya berubah, desain kilannya harus disesuaikan. Dan loss on ignition ini bukan sekedar angka analisis ya, tetapi parameter desain dari suatu tanur. Sifat kimia yang ketiga ada reaktivitas kimia. Contohnya adalah marmer, di mana termasuk metamorfik. Di sini kristalnya besar, kemudian reaksi lebih lambat. Kemudian ada batu kapur sedimenter, bahwa butirannya halus, maka reaktivitasnya juga akan tinggi. Dalam kilang cepat, bahwa kapur reaktif, waktu tinggalnya pendek, kemudian kapur lambat, incomplete calcination. Kinesis atau kinesa itu akan mempengaruhi ukuran kristal. Dari situ akan menentukan reaktivitas, sehingga akan mempengaruhi suatu efisiensi furnace. Sifat kimia yang keempat ada stabilitas thermal ya. Jadi refraktori itu bisa berbasis silika, kemudian alumina, dan juga magnesit. Sifat kimia ini penting. Kenapa penting? Karena akan mempengaruhi titik leleh, kemudian juga akan mempengaruhi stabilitas terhadap slagnya dan tidak larut dalam logam cair. Jika komposisi salah, apa yang terjadi? Refraktori akan mudah terkorosi. Kemudian dari sini akan mempengaruhi kontaminasi. Jadi logamnya akan terkontaminasi, kemudian akan berakibat furnace-nya shutdown. Baik, mari kita lihat bahwa metalurgi itu bukan dimulai dari tanur, tetapi dari genesis atau kinesa. Ukuran kristal, kemudian impuritas atau pengotor itu dipengaruhi oleh genesis. Dari ukuran kristal, impuritas kemudian akan mempengaruhi sifat fisik dari suatu biji atau suatu mineral, yaitu dari kekerasannya, kemudian ukurannya, plastisitas, kemudian spesifik gravity. Kemudian ada juga sifat kimia. Sifat kimia ada oksida, kemudian LOI, ada reaktivitas, sehingga dari ini semuanya akan menentukan strategi pengolahan, metode apa yang mau kita gunakan. Kemudian untuk proses selanjutnya itu terkait dengan desain furnace atau desain slagnya. Kemudian dari ini semuanya akan berpengaruh recovery-nya, besarnya berapa, dari recovery atau persen ekstraksi, maka juga akan mempengaruhi biaya produksi dan tentunya juga akan mempengaruhi keuntungan yang ingin kita dapatkan. Dari yang kita pelajari, maka kita bisa menjawab pertanyaan tadi di awal. Mengapa sifat fisik dan kimia menjadi faktor kunci pada metalurgi? Yaitu karena dalam sistem metalurgi, sifat fisik akan mengontrol perilaku mekanik dan energi proses. Kemudian, sifat kimia mengontrol reaksi dan keseimbangan fase. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.